Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, di channel kisah-kisah nyata. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, di video saat ini saya coba untuk membahas ataupun mengedukasi buat teman-teman semua pentingnya sebuah asuransi. Di sini teman-teman, saya bukan seorang agensi, tapi seorang mantan agensi. Dan di sini saya berbagi pengalaman saya. Pengalaman saya di keluarga saya, dari anak-anak saya sampai dengan istri saya, mungkin bisa dibilang cukup lumayan banyak ibaratnya menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Tapi di luar dari hal tersebut, meskipun di cover oleh BPJS Kesehatan, tapi tetap saja banyak hal yang memang dikeluarkan biaya rumah sakitnya di luar dari yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman, mungkin topik ataupun judulnya yang saya bahas di sini adalah pentingnya mempunyai dua asuransi, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, teman-teman, tentunya sebagai contoh, BPJS itu adalah sesuatu kewajiban yang pasti ya. Mungkin kalau kita kerja, atau mungkin ada juga BPJS pembayaran mandiri, mau baik kelas 3, kelas 2 ataupun kelas 1, tentunya semuanya bagus ya. Yang terpenting kita ada pengcoveran kalau di saat kita mengalami sakit. Jadi untuk biar rumah sakitnya ada yang di cover, teman-teman ya. Tetapi BPJS sendiri ada syarat ketentuannya, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa di cover oleh pihak BPJS Kesehatan. Contohnya, kalau teman-teman ya, contoh nih ya, teman-teman andaikan mengalami sakit pusing, demam ataupun lambung, teman-teman datang ke puskes, mungkin ya, mungkin sebagian orang teman-teman atau mungkin saya juga pribadi, ada hal mungkin kok berapa hari tetap nggak sembuh-sembuh gitu kan. Saya mau bawa datang langsung ke rumah sakit. Biasanya kalau ini kan masuk dalam kategori emergency ataupun darurat gitu ya. Itu menurut kita ya, teman-teman ya. Nah, kita datang ke rumah sakit, dicek ya. Setelah dicek, nah kalau di rumah sakit kita ibaratnya tidak dirawat, itu biasanya tidak masuk dalam kategori emergency. Dan itu kita harus bayar biasanya kalau kita hal tersebut. Nah, itu biasanya tidak di-cover oleh pihak BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita mengalami sakit, dirawat di rumah sakit, nah maka BPJS Kesehatan teman-teman akan aktif mengcover untuk teman-teman semua. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, ke tempat gawat darurat, kita dilakukan penanganan pertama, mungkin ya contoh saja sakit lambung. Sakit lambung udah lemes, mungkin bagi kita tuh udah aduh parah banget gitu ya. Melakukan penanganan pertama mungkin disuntik obatnya juga diminum, dan suntik biasanya ada yang kayak suntik infus kayak gitu, dan itu tidak di cover, teman-teman, kalau teman-teman tidak dirawat di rumah sakit tersebut, dan itu cukup lumayan untuk biayanya. Nah, itu makanya teman-teman, kalau memang teman-teman punya rezeki lebih, teman-teman paham mungkin tentang dunia kesehatan. Nah, kalau teman-teman mau punya ibaratnya, kalau pribadi dari saya kalau mempunyai cukup uang lebih, saya sarankan punya dua asuransi, tapi memang sifatnya yang berbeda, teman-teman. Jadi contoh, punya asuransi yang awalnya BPJS Kesehatan, yang satu lagi adalah asuransi mandiri yang swasta. Nah, swasta ini bisa mengcover, sistemnya bisa reimbursement, bisa juga pakai sistemnya provider, itu maksudnya menggunakan sistem kartu untuk di rumah sakit. Nah, biasanya kalau teman-teman melakukan hal datang ke rumah sakit di gawat darurat, teman-teman, tapi tidak di cover BPJS Kesehatan, teman-teman bisa ajukan nih, saya punya asuransi yang sistemnya rebus, nanti tolong dibantu dilengkapi untuk diagnosanya. Jadi biasanya pihak rumah sakit harus ngisi diagnosanya dulu nih. Diagnosanya baru nanti teman-teman kwitansinya diajukan klaim kepada pihak asuransinya. Lumayan kan? Dan itu kalau saya pribadi, istri saya ya belum lama harus penanganan khusus di rumah sakit, dan uangnya cukup lumayan itu.
700.000 nggak di-cover oleh pihak BPJS Kesehatan. Tapi memang karena saya mungkin sudah cukup paham dengan sistemnya BPJS, jadi saya memang sudah mempersiapkan kalau tidak dirawat mau nggak mau saya harus bayar. Nah, ada hal lainnya teman-teman. Kalau contoh teman-teman contoh saja ya, mengalami contoh nih, andaikan anak mengalami sakit seperti cacar atau campak atau mungkin yang sifat-sifatnya menular nih, penyakit kulit menular kayak gitu, itu biasanya teman-teman tidak boleh digabung oleh pasien-pasien BPJS lainnya. Itu harus di ruangan isolasi. Nah, daripada di ruang isolasi, biasanya teman-teman akan ditawarkan ke ruangan VIP. Apakah VIP di cover oleh BPJS Kesehatan? Untuk VIP akan di cover oleh BPJS Kesehatan adalah setengahnya atau bagian atau jumlah yang memang bisa di cover pada normalnya di kelas 1 teman-teman. Contoh kelas 1 mau cover biaya rumah sakitnya sampai dengan 6 juta. Sedangkan kalau teman-teman masuk di ruangan VIP itu harus bayarnya totalnya selama 3 hari dalam penanganan 10 juta. Jadi kan ada sisa 4 juta yang memang harus dibayarkan. Nah, jadi kalau teman-teman punya asuransi, double asuransi namanya double claim, itu teman-teman bisa mengajukan untuk asuransi yang lainnya untuk mengcover biaya rumah sakit tersebut, teman-teman. Nah, jadi itulah pentingnya kalau kita punya dua ataupun double asuransi, teman-teman. Tapi memang saran dari saya untuk asuransi yang satu lagi, yang asuransi swasta ini, jangan hanya bisa ngerembes saja, tapi bisa juga untuk provider, ibaratnya sistem kartu ataupun sistem rembes. Jadi teman-teman cukup mempunyai pengcoveran yang menurut saya cukup lumayan lah. Meskipun di rumah sakit mahal, seenggaknya bisa sangat membantu teman-teman kalau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman, itu adalah sebagian saja yang bisa saya bantu informasikan. Semoga juga untuk videonya bermanfaat. Kalau memang ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, bisa silahkan komen-komen di channel saya. Jadi teman-teman, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.